Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Izinkan pada kesempatan ini Al-Faqir mengawali dengan membacakan sebuah hadis an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyas man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut wal ahmaq man ittaba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Dari Sayyad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi pernah bersabda, orang yang bijaksana ialah orang yang menguasai dirinya dan berbuat untuk bekal sesudah mati, dan orang yang dungulah yang menuruti hawa nafsunya dan mengharap ridha Allah dan pahalanya dengan angan-angan kosong. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dalam hadis ini terdapat kata-kata al-kayyas. Al-kayyas itu bila derivasikan, diturunkan, atau bahkan barangkali disejajarkan, salah satu padanannya adalah al-hikmah. Al-hikmah kita ketahui artinya adalah kebijaksanaan. Subjek daripada perilaku kebijaksanaan adalah al-hakim, sehingga orang yang kita anggap paling bijaksana berprofesi sebagai al-hakim, tentu apabila dia tidak berperilaku bijaksana, maka dia tidaklah sungguh-sungguh menjadi seorang hakim. Lalu kemudian dalam bahasa keseharian seringkali kita menyebut kata-kata arif bijaksana. Kata-kata arif tentu lekat dengan kata-kata alim. Yang berbeda adalah alim, orang yang mengetahui, sementara arif adalah orang yang memahami. Tidak semua orang alim menjelma menjadi arif, tetapi arif itu sendiri mesti berangkat dari mengetahui atau alim, sehingga para ulama memuliakan perilaku arif, perilaku bijaksana daripada sekedar alim. Dalam Al-Quran, selain Al-Hakim, perilaku bijaksana adalah sifat Allah itu sendiri dalam Asma'ul Husna. Minimal ada 3 rangkaian di dalam Al-Quran yang mencerminkan pentingnya Al-Hakim atau perilaku bijaksana itu sendiri dan dinisbatkan kepada Allah. Yang pertama, yang paling banyak adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Al-Azizul Hakim. Lalu kemudian yang kedua adalah Al-Alimul Hakim, Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Lalu yang ketiga adalah Hakimul Khabir, Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui. Kebijaksanaan atau al-hikmah secara bahasa yaitu perilaku menyesuaikan al-haq atau kebenaran dengan ilmu dan akal. Hal ini dapat kita jumpai dalam Al-Mufradat bi Gharabil Quran dari Al-Asbahani halaman 127. Lalu secara istilah
Bijaksana adalah kebenaran dalam ucapan dan perbuatan, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dapat kita jumpai definisi ini pada Al-Hikmah fi Da'wah ila Allah dari Syekh Al-Qahtani pada halaman 34. Adapun perilaku bijaksana yang kemudian seringkali kita lekatkan dengan arif bijaksana, itu adalah perilaku yang tidak lahir begitu saja. Perilaku bijaksana adalah perilaku yang diawali dengan proses panjang, dan salah satu proses panjang itu adalah bernama ilmu. Maka rukun utama daripada perilaku bijaksana itu sendiri adalah ilmu, literasi, pengetahuan. Tidak ada kebijaksanaan tanpa didahului dengan keberilmuan atau al-alim. Dengan dasar pengetahuan itu sendiri kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang baik, yang buruk, yang pantas dan tidak pantas. Kemudian ejawantah di dalam kehidupan kita dalam bentuk kearifan atau kebijaksanaan. Yang kedua adalah perilaku al-hilm, yaitu kelapangan dada. Hal ini juga menjadi bagian penting daripada yang akan melahirkan al-hikmah atau kebijaksanaan. Lapang dada diri kita untuk menahan diri kita dari perilaku dan tabiat-tabiat, misalnya perilaku amarah, hasad atau dengki, benci dan sejenisnya. Sehingga Rasulullah sendiri dalam sabdanya riwayat Al-Bukhari, bukanlah orang kuat itu orang yang bisa bergulat atau bertarung, tetapi orang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya tatkala marah. Laisa syadid bisur'ah bal syadid ma yamliku nafsahu 'indal ghadab atau kama qala. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pandai bertarung, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya tatkala marah. Dan perilaku menahan diri dari amarah adalah perilaku bijaksana. Yang ketiga adalah al-anah, yaitu perilaku kehati-hatian, perilaku orang yang tidak sembrono, perilaku orang yang tidak gemar terburu-buru, tetapi bukan bermakna lambat, tetapi dia memplanning atau merencanakan segala sesuatunya secara proporsional, profesional. Karena ketergesa-gesaan seringkali melahirkan kesalahan, kesalahan melahirkan penyesalan dan kerugian. Al-ajalatu minasyaitan, perbuatan tergesa-gesa itu sendiri adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Lalu siapa role model kita dalam perilaku bijaksana? Yang paling utama sekali lagi tidak ada lain adalah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berapa saja beliau adalah orang yang paling bijaksana. Secara internal kepada keluarga beliau adalah orang yang paling bijaksana. Maka beliau bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baik engkau adalah orang yang paling pandai kepada istrinya, kepada keluarganya, dan akulah orang yang paling pandai, yang paling baik, yang paling bijaksana kepada istriku, kepada keluarga. Sebuah pernyataan tegas untuk senantiasa kepada umatnya, kepada pengikut-pengikutnya, kita kaum muslimin, kaum mukminin, untuk senantiasa berbuat kebajikan dan kebijaksanaan kepada keluarga dan orang lain.
Yang kedua adalah hablum minan nas. Misalnya bagaimana kita bersikap. Mungkin saja di dalam kehidupan ini terjadi kekecewaan, lalu kemudian muncul pertikaian, lalu permusuhan. Atau barangkali kita terlampau mencintai seseorang. Dalam konteks hablum minan nas ini, Rasulullah SAW memberikan kita satu panduan yang luar biasa, sangat menarik. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wabghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka haunan. Cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, karena boleh jadi orang yang kau kasihi, orang yang kau temani, orang yang kau anggap teman akan balik menjadi orang yang kau benci, dan bencilah musuhmu sekadarnya saja, karena boleh jadi orang yang kau musuhi berbalik menjadi orang yang engkau cintai. Lalu kemudian bagaimana Rasulullah SAW tatkala memberikan informasi penting kepada seseorang, misalnya menyimpan rahasia. Beliau tidak sembarangan. Beliau tidak sembrono di dalam menitipkan rahasia-rahasia penting yang menyangkut kemaslahatan kaum mukminin. Misalnya tentang orang-orang yang suka berperilaku munafik, berperilaku fitnah, maka beliau memberikan misalnya amanah tersebut kepada sahabat beliau Hudzaifah bin Yaman misalnya. Termasuk kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana ketika berpuasa ada pasangan yang berciuman, yang bersentuhan dengan pasangan halalnya di siang hari tentunya. Dalam satu sabda beliau membolehkan, dalam sabda yang lain melarang. Tentunya semuanya ada objeknya, ada konteksnya. Ternyata bahwa beliau melarang karena adanya pasangan-pasangan muda yang masih bergelora, yang khawatir, khaufan, apabila mereka bersentuhan bahkan berciuman akan membatalkan puasanya karena disertai syahwat. Adapun beliau membolehkan karena pasangan-pasangan tua, renta, yang barangkali syahwat atau di dalamnya ada mawaddah, yang salah satunya maknanya adalah nafsu syahwat, itu sudah mulai berkurang, sehingga yang tersisa adalah sakinah, kedamaian yang dibalut dengan rahmah, kasih sayang. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an memberikan kita panduan agar senantiasa menjadi orang-orang yang tulus, bijaksana di dalam perilaku kehidupannya, di mana beliau meletakkan kedudukan, keutamaan pada proporsi yang tepat. Arfa'an nas qadra man la yara qadrak wakhturhum fadla man la yara fadlah. Orang paling tinggi kedudukannya di antara manusia adalah orang yang tidak pernah melihat kedudukannya. Orang paling banyak keutamaannya di antara manusia adalah orang yang tidak pernah melihat keutamaan. Al-Imam Syafi'i memberikan kita kebijaksanaannya agar senantiasa berperilaku tulus dan tidak mengandalkan atau menyalahgunakan kedudukan dan keutamaan
atau fadilah yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya izinkan Al-Faqir Ma'sum Ahmad menutup santun pada kesempatan ini dengan sebait pantun. Siapakah yang akan disinggasana, rambutnya ikal mahkota menanti? Bagaimanakah menuju bijaksana, memakai akal dan juga hati? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.